saudara-saudari, kaum muda, anak-anak, umat lingkungan Maria Assumpta Jogoyudan Lor. Berkah dalam. Pada kesempatan kali ini, kita kembali merenungkan Advent ketiga dengan tema dipilih untuk menghasilkan buah. Renungan Advent ketiga ini akan dipandu oleh Bapak Prodiakon kita, Bapak Antonius Triyono, dan ditemani oleh Seksi Liturgi Lingkungan Maria Assumpta, Ibu Ira, dan perwakilan dari OMK Lingkungan Maria Assumpta, Adik Risma, dan saya sendiri, wakil dari umat. Baiklah, kita akan memanggil para pemandu pada kesempatan kali ini. Kita panggil Bapak Antonius Triyono. Berkah dalam, Pak. Berkah dalam. Kita panggil Seksi Liturgi Lingkungan kita, Mbak Ira. Berkah dalam. Berkah dalam. Dan kita panggil perwakilan dari OMK Lingkungan Maria Assumpta, Mbak Risma. Monggo. Berkah dalam, Mbak Risma. Berkah dalam. Baiklah, kita akan mulai. Monggo, Pak Tri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di umat lingkungan Maria Assumpta yang saya kasih, marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mengawali Advent yang ketiga ini. Monggo Mbak Ira, pengantarnya. Terima kasih Pak Tri. Pertemuan Advent ketiga, pendalaman ketiga dipilih untuk menghasilkan buah. Sakramen baptis menjadi tanda kesatuan kita dengan Allah sendiri. Orang yang telah dibaptis harus siap diutus untuk menjadi bentara gereja untuk menghasilkan buah-buah kasih kepada masyarakat sekitarnya. Kesatuan kita dengan Kristus membuat kita mampu menjadi orang yang baik dan berguna bagi sesama. Namun sekaligus juga secara tidak langsung, kita ikut mewartakan iman dan mewartakan siapa yang kita imani, yaitu Kristus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita tidak memilih, tetapi Kristus yang memilih kita. Yesus menyatakan bahwa kita dipilih untuk pergi dan menghasilkan buah, dan hendaknya buah kita tetap, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Kita sebagai orang yang sudah dibaptis, dipilih oleh Allah, harus siap diutus untuk menjadi bentara gereja yang menghasilkan buah-buah kasih, sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, mari kita awali dengan lagu pembuka dari Madah Bhakti nomor 325 bait 1. Sambutlah Sang Immanuel, fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur boleh memasuki Minggu Advent ketiga dalam persiapan kami
menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Siapkanlah pula kami yang akan segera menjalani gerak pastoral baru untuk tahun 2021-2025. Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih dalam kesaksian hidup setiap hari. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertakhta bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Pada malam hari ini, sebelum kita mengawali Advent yang ketiga, baiklah kita dahulu lihat bahwa pada Advent yang pertama kita diajak untuk permenungan paguyuban yang siap berbuah. Advent yang kedua, tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Yang ketiga, dipilih untuk menghasilkan buah. Dan yang keempat, mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Baiklah, kita awali permenungan kita untuk Advent yang ketiga ini. Mengapa menjadi Katolik begitu penting bagi kita? Karena menjadi Katolik bukanlah semata-mata kita dipaksa untuk menjadi Katolik, namun semua itu dari kesadaran hati kita untuk menjadi Katolik. Jadi menjadi Katolik tidak perlu ada paksaan. Ini adalah suatu pilihan, dan pilihan itu sudah dipilih oleh Allah sebelum kita lahir. Jadi sejak dalam kandungan kita sudah dipilih Allah untuk menjadi Katolik. Yang kedua, mengapa Gereja Katolik berarti bagi kita? Gereja Katolik merupakan persekutuan dari umat Katolik, di mana di dalam gereja itu kita bisa berkumpul untuk merayakan Ekaristi, juga untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, apa membuat kita dikatakan menjadi orang Katolik yang baik? Menjadi orang Katolik yang baik, kita terinspirasi dari kehidupan Kristus, di mana Kristus yang hadir ke dunia ini memberikan kebaikan, mewartakan sukacita. Untuk itu, kita sebagai umat Katolik, dengan teladan Kristus, kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang dapat berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, dan pada komunitas.
Yang keempat, apa artinya jika kita itu Katolik? Jika kita itu Katolik, kita diajak untuk mengikuti teladan Kristus. Dalam artian kita diajak untuk selalu berbagi kepada yang lemah, kepada yang miskin, tersingkir, difabel. Jadi menjadi Katolik itu kita harus bisa merengkuh sesama kita yang kurang beruntung. Yang kelima, mengapa iman Katolik itu penting bagi kita? Karena iman Katolik mengajarkan kepada kita bahwa kita ini diberikan talenta. Adalah talenta itu kita perbuat sedemikian rupa. Semoga dengan talenta yang kita punya, kita bisa menghidupi keluarga, masyarakat setempat, dan di mana kita berada. Yang berikutnya adalah refleksi pribadi. Siapkah Anda menjadi seorang Katolik sejati? Bagikan pengalaman refleksi Anda mengenai panggilan dan penghayatan kekatolikan Anda. Kita dengarkan bacaan Injil pada permenungan Advent yang ketiga ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, setelah kita mendengarkan Injil yang baru kita dengar, marilah kita merenungkan apa arti yang harus kita renungkan. Kita semua diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Orientasi dari panggilan dan perluasan kita adalah keluar, bukan demi diri kita sendiri. Yesus kemudian mengulangi lagi perintahnya, kasihlah seorang akan yang lain,
Itulah syaratnya agar kita dapat berbuah banyak dan dapat melaksanakan perutusan dengan baik. Monggo, kalau menurut Mbak Ira, apa yang harus disampaikan? Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Setelah kita mendengarkan dari bacaan Injil dalam renungan Advent ketika ini, Minggu Advent Gaudete, kegembiraan yang penuh dengan sukacita. Kita di sini juga diajarkan, diingatkan oleh Yesus untuk saling mengasihi. Di sini ada poinnya seperti itu. Menjadi orang Katolik, kalau menurut saya pribadi sebagai orang Katolik yang tidak dari lahir, jadi saya Katoliknya sudah gede, sudah dewasa, itu sesuatu bangetnya itu seperti ini. Ketika mulai mengenal Kristus, Yesus di awal-awal itu, bagi saya tidak mudah juga. Tetapi setelah melalui proses waktu yang cukup lama, bukan hal yang sebentar, menjadi orang Katolik, mengimani Kristus, belajar dari apa yang diajarkan Kristus, itu ternyata sungguh luar biasa sekali. Banyak kasih yang saya terima dari Yesus sendiri dengan perantara orang-orang di sekitar, tetapi juga mengajarkan bahwa saya itu jadi orang Katolik ya harus bisa hidup di lingkungan, membawa nama baik yang saya imani. Buah yang saya petik dari menjadi Katolik, kalau untuk diri saya sendiri mungkin mesti harus bertekun dalam doa, bertekun beribadah, ke gereja mengikuti Ekaristi, tidak hanya bulan. Terus kalau untuk kehidupan keluar yang tidak melulu untuk pribadi saya, kebetulan di RT saya dipercaya sebagai bendahara RT. Oh iya. Bendahara RT, Iya. gini-gini bendahara. Kemudian juga sebagai ketua Dasawisma. Sudah Sempat bendahara, satu. ketua Dasawisma juga. Lengkap. Sudah. Sebetulnya ini sih di RW juga dioyak-oyak. Saya berusaha untuk memberikan talenta saya, kebisaan saya, apa yang saya bisa, untuk saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan saya di gereja maupun di masyarakat. Demikian Pak Tri, mungkin ada dari yang OMK atau dari ibu-ibu lingkungan kita yang super makmur ini pasti sudah membawa lingkungan kita itu Boleh saya tambah? berjaya. Oh, pastinya. Iya, Pasti. Kalau saya tambah, kalau tadi setiap minggu harus mengikuti Ekaristi, harus. Kalau bisa lagi harian, itu lebih bagus lagi. Tapi yang penting lagi di lingkungan. Sudahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak rajin mengikuti ibadat-ibadat yang dilaksanakan di lingkungan? Sudah terpanggil atau belum? Sudah. Kalau ada undangan, apakah datang? Datang saya. Kalau bisa. Bagus sekali. Kami berharap itu kalau ada undangan ibadat atau advent seperti ini, bila nanti kita sudah kembali normal, tidak hanya datang kalau arisan, tapi ibadat-ibadat itu penting. Kami mohon nanti keterlibatan kaum muda terutama. Kalau sekarang itu yang datang sepuh-sepuh, mungkin nanti setelah advent ini kita tergerak hatinya untuk bisa melibatkan OMK di lingkungan kita lebih banyak lagi, sehingga
semakin semarak ya Mbak ya. Oh iya. OMK itu kan cuma yang ada, yang dilihat kan cuma beberapa. Kalau besok mungkin dengan kita mengadakan Advent secara virtual ini lebih, nanti ibu-ibunya yang lihat video ini langsung bilang, "Mbok sesuk aktif lagi di lingkungan, biar semakin semarak lingkungan kita." Amin. Tuh, nggih. Tapi mungkin sementara ini kalau belum ada pertemuan secara langsung, Ya. kan kita melalui media sosial. Ya, betul. Kita mungkin- mengadakan seperti ini. Ya, kalau media Terbatas. sosial itu kan anak muda itu kan tidak ketinggalan. Justru mereka lebih Betul. senang ke media sosial. Harusnya mereka bisa lebih keluar melalui medsos itu. Ya. Apa toh? Kalau yang sepuh-sepuh kan mungkin agak kurang bisa mengikuti, tapi mungkin yang muda-muda ini bisa lebih inovatif. Ya. Bagaimana menghidupkan lingkungan kita walaupun memakai media sosial. Itu. Ayo Dek Risma, gimana? Kalau saya sendiri sebagai perwakilan OMK emang begitu sih Mbak, bener yang dikatakan tadi. Kalau sekarang itu di zaman pandemi ini tuh banyak yang bahkan itu malah cuman mainan HP, cuman medsosan iya, doang. betul. Padahal tuh dari medsos tuh kita dapat apa, berjam-jam Ya, kita ngeliatin betul. HP, itu malah bikin mata kita minus. Sakit. Ya. Nah, Boros pulsa. daripada boros pulsa, boros kuota, mending Iya. kita kan juga ikut buat berpartisipasi dalam lingkungan, Ya, Betul. betul. bisa ikut dari pertemuan ini juga. Dan mungkin untuk pesan-pesan dari OMK yang lain, ayolah kita ikut turut berkontribusi untuk lingkungan kita, tidak hanya untuk Iya. di dalam lingkungan, Iya. kita Mantap. juga harus menjadi wakil lingkungan di gereja juga. Betul. Setuju sekali. Karena kalau menurut pengalaman saya sendiri itu seru loh sebenarnya berkontribusi di dalam lingkungan, di dalam gereja. Orang-orangnya tuh bisa asik. asik, Ya. ya benar Menyenangkan. asik. Merangkul satu sama lain. Ya kalau misalnya kita ada salah apa atau apa, kita tuh nggak disalahin, tapi kita tuh diajak untuk ayo ini loh yang Belajar benar tuh gimana. bersama, Nah, ya. belajar bersama. Jadi jangan takut untuk berani mencoba. Ya, kalau dari saya. Berarti Mbak Risma secara tidak langsung sudah saat dipilih oleh Tuhan, dipanggil, Mbak Risma menjawab, "Ya, siap diutus." Karena Mbak Risma sekarang jadi lektor di gereja, di lingkungan juga aktif. Nah, kami juga mengajak, ayo anak-anak muda yang ada di lingkungan Jogowi dan Lor, bangun, sudah saatnya bangun. Tidurnya terlalu lelap. Ayo kita bangun anak-anak mulai kita bangunkan lagi supaya lingkungan kita semakin ramai. Tidak hanya yang lansia itu ya, tetap yang lansia akan tetap mendampingi, tapi lebih baik lagi kalau anak-anak muda ini ikut menyemarakan lingkungan kita. Kalau kita belajar di lingkungan terlebih dahulu, setelah itu kita ke paroki. Jadi di paroki pasti di paroki akan ditanya dari lingkungan mana. Tidak mungkin kalau tidak ditanya seperti itu. Ya, walaupun saya di lingkungan hanya sebagai umat biasa, Enggak juga, ibu-ibu Ya. ibu-ibu lingkungan. ya kita sama-sama, maksudnya saya hanya ibu-ibu yang mewakili ibu-ibu lingkungan, tapi saya dipercaya juga jadi anggota dewan paroki di gereja. Nah, itu merupakan panggilan saya. Nanti buahnya semoga saya juga berbuah. Buahnya temennya banyak Nah, sekarang ya, di gereja, sumpah. Saya termasuk nomor 2 terhits di gereja Jetis. Nah, sekarang Pak Tri sudah dikenal juga di lingkungan, juga menghasilkan buahnya termasuk dari Risma ini. Bagaimana Pak Sama Dek Clara. perasaannya? Iya, sama Dek Clara tentunya. Perasaannya, sukacitanya yang ada di rumah dan setelah menghasilkan buah itu bagaimana gitu loh Pak rasanya? Biar saya juga bisa menjadi inspirasi saya, Mbak Ira, dan ibu-ibu muda yang lainnya. Gitu.
saya dipilih menjadi prodiakon di Paroki Jetis. Rasanya saya terpanggil untuk melayani umat di lingkungan Paroki Jetis. Di samping itu saya juga di rumah juga menghasilkan anak saya itu menjadi lektor di Paroki Jetis. Buahnya. Selain itu juga saya di Dewan juga termasuk di Sarpras. Di Sarpras itu saya mengelola listrik dan air ledeng. Ya. Jadi PAM, Menteri Kelistrikan dan Pengairan. Jadi kalau ada trouble listrik maupun ledeng di Air pengairan di pastoran itu saya mesti langsung menangani, Dipanggil ya Pak ya? Dipanggil. Terima panggilan. panggil sama Mbak Ira. Ya, iya yang memanggil Pak Tri Ya. di saat-saat Jadi di sini ada kerjasama ya. Iya, Misalkan antara sekretariat dengan saya Bidang. dengan Ya. bidang-bidang yang lain itu ada terkait. Jadi di situ kita ada semacam apa ya, satu sama lain itu saling erat. Jadi tidak ada kerjasama. pokoknya di sini ada kerjasama yang baik. ya. Jadi di gereja itu jarang terjadi yang namanya trouble listrik ataupun ledeng Ya. untuk mencukupi kebutuhan paroki. Ya. Semoga dari inspirasi ini mungkin umat tertarik untuk dipanggil dan menghasilkan buah di Paroki Jetis. Mungkin yang bisa tertarik bisa ikut ambil bagian dalam karya-karya Pelayanan. di layanan di Jetis. Ya. Demikian. Mungkin kalau bisa saya tambahkan sedikit, kalau saya melihat keseharian dan kehidupan dari keluarga Bapak Antonius Triono itu di lingkungan kita, di lingkungan Maria Assumpta, menjadi role model kita, menjadi contoh gereja kecil yang mampu membangun gereja itu untuk tetap hidup, menghidupi, dan bisa menghasilkan buah. Jadi keluarga Pak Tri ini menurut saya pribadi adalah sebagai contoh bagi kita keluarga-keluarga kecil yang lain untuk bisa meneladan kehidupan yang baik, baik kehidupan rohani maupun kehidupan masyarakatnya. Ngaten nggih Pak Tri nggih. Terima kasih. Selamat pokoknya. Terima kasih. Kami salut dengan keluarga panjenengan. Nah, baiklah. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021 sampai 2025 bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah Kau pilih. Kau eratkan kami dengan Kristus bukan atas dasar pilihan kami, tetapi atas dasar pilihannya sendiri. Untuk itu, kami mohon penyertaan-Mu agar semakin Engkau memampukan berbuah kasih bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Marilah kita tutup dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, karya-karya kita, keluarga kita dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan Advent yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan nyanyian penutup dari Mada Bakti. Terpilih Bunda Maria nomor 327, bait 1 dan 4. Jadi Ibu Maharaja, terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, jadi Ibu Maharaja. Kami mohon kepadamu, pelindung kami dan Ratu, desaklah putramu selalu, tolong dengan doa restu. Terima kasih kepada Bapak Prodiakon kita, Bapak Antonius Triyono, matur nuwun Pak. Terima kasih kepada Mbak Ira, matur nuwun Mbak Ira. Terima kasih kepada Adik Risma, terima kasih Adik Risma. Terima kasih untuk semua umat lingkungan Maria Assumpta, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang telah menyaksikan video pertemuan Advent yang ketiga. Semoga renungan Advent yang ketiga ini menjadi inspirasi dan bisa menghasilkan buah baik untuk keluarga, lingkungan, paroki dan masyarakat sekitar. Amin. Amin. Tidak lupa kita memakai masker, selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan renungan Advent yang keempat dengan video virtual yang akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Berkah dalam.